Halo, selamat pagi Indonesia. Jumpa lagi bersama gue Ilham ya. Gue Ilham ya, dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Seperti biasa, gue membawakan konten-konten ataupun materi-materi ya tentang rumah susun, tentang pembentukan P3SRS, tentang pengelolaan apartemen atau rumah susun. Terhitung dari video ya gue yang terakhir ya sampai sekarang nih sudah banyak ya tentang materi-materi tentang rumah susun. Bisa aja dilihat di YouTube gue, di channel YouTube gue. Dan kali ini gue akan membahas tentang siapa sih yang dapat menjadi pengurus P3SRS atau pengawas P3SRS. Jadi ada sejak ya pandemi ini sudah agak menurun ya pembentukan P3SRS di beberapa kota-kota besar, Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya, Tangerang, itu sudah mulai banyak ya yang membentuk. Yang tadinya tidak bisa melakukan musyawarah pembentukan sekarang sudah bisa membuka atau menyelenggarakan, lebih tepatnya menyelenggarakan musyawarah pembentukan P3SRS. Nah, isu tentang siapa yang dapat menjadi pengurus P3SRS atau pengawas P3SRS ini akhirnya naik di dalam permukaan. Nah, pada video kali ini ya, konten kali ini ya, gue akan bahas nih khusus tentang pertanyaan atas siapa sih yang dapat menjadi pengurus P3SRS dan pengawas P3SRS. Kita saksikan aja video kali ini. Secara normatif ya, yang ada dua ya yang dapat dikatakan sebagai organisasi P3SRS, yaitu yang pertama adalah pengawas, yang kedua adalah pengurus. Masing-masing mempunyai struktur organisasi yang berbeda. Ya, kalau pengurus itu ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, dan ada dua anggota yang berkaitan dengan bidang pengelolaan, dan juga ada anggota yang berkaitan dengan bidang penghunian. Jadi ada 5 lah ya untuk pengurus ya. Sedangkan untuk pengawas juga sama, ada 5. Dia ada ketua, ada sekretaris, dan ada 3 anggota. Bedanya pada pengawas tidak ada bendahara di dalamnya ya. Dua organisasi inilah, dua kepengurusan inilah ya, baik pengurus dan pengawas inilah yang kemudian akan mempunyai tanggung jawab untuk mengurus kepentingan para pemilik dan penghuni yang berkaitan dengan 3 hal, yaitu pengelolaan, penghunian, dan kepemilikan. Itu secara normatif ya. Kita pahami dulu di dua bentuk ini. Kemudian bagaimana cara pengisiannya? Ya, cara pengisiannya saya tidak bahas ya. Saya hanya jelaskan sedikit ya dengan musyawarah pembentukan P3SRS. Tapi pertanyaan yang akan saya bahas pada saat ini, siapa yang dapat menjadi pengurus dan menjadi pengawas? Nah, di dalam PP tidak diatur ya. Kalau tarik lagi lebih tinggi dalam undang-undang juga nggak diatur tuh siapa yang dapat menjadi pengurus dan pengawas. Kalau undang-undang hanya menyatakan yang membentuk P3SRS itu adalah para pemilih. Sedangkan PP, yaitu peraturan pemerintah ya nomor 13 tahun 2021, juga tidak mengatur siapa yang dapat dikatakan sebagai pengurus dan pengawas ya. Sama pengaturannya, hanya menyatakan bahwa pemilik wajib membentuk P3SRS. Kata-katanya sama-sama pemilih. Nah, ini diatur di dalam permen ya, diatur permen 14 tahun 2021 ya. Kalau pada beberapa kota lain seperti Jakarta diatur di dalam Pergub 132, 133, dan 70, tapi tidak saya bahas ya. Tidak saya bahas tentang Pergub itu. Saya hanya memfokuskan pada permen yang berlaku buat kota-kota lain yang seharusnya Pergub juga mengacu kepada permen ini. Nah, di dalam Permen 14 tahun 2021 tentang pembentukan P3SRS ya diatur itu, yaitu khususnya di pasal 21 ya. Pasalnya 21 ini mudah sekali diingat. Pasal 21. Di pasal 21 ada syarat pengurus ya. Sebelumnya kalau di Permen 23 ya, sebelum mengganti Permen 14 itu adanya di dalam lampiran ADART. Di dalam lampiran ADART ada syarat pengurus dan pengawas di sana. Tapi kemudian setelah dirubah dengan Permen 14 ditarik ke dalam batang tubuh ya.
yaitu di dalam pasal 21 agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, tapi dengan simplifikasi ya, dengan mengurangi beberapa syarat yang lainnya seperti syarat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya kan, ya, setia kepada Pancasila yang ada di dalam Permen 23 dulu dalam lampiran itu ketika dirumuskan kembali di dalam Permen 14 di dalam pasal 21 disimplifikasi, yaitu tidak dicantumkan kembali yang itu. Ya, tidak dicantumkan apa saja syaratnya. Yang pertama yaitu berumur 21 tahun. Jadi harus sudah berumur 21 tahun. Ya, yang kedua itu ya tentu warga negara Indonesia ya, dia harus warga negara Indonesia. Yang ketiga yaitu harus berdomisili. Dia harus bertempat tinggal atau berdomisili. Kalau di situ berdomisili di Permen 14 itu berdomisili di rumah susun. Yang ketiga, keempat yaitu dia pemilik. Ya, pemilik daripada rumah susun, pemilik yang berdomisili ya, lebih tepatnya tadi pemilik yang berdomisili. Kemudian ya, pengurus dan pengawas itu tidak boleh sebagai pengurus dan pengawas di tempat lainnya. Ini pernah menjadi satu polemik ya pada saat di Permen 23 dan sebelumnya ya. Tapi kemudian ini dipertegas kembali di Permen 14, dia tidak boleh sebagai pengurus dan pengawas di tempat lainnya. Bahkan ada putusan Mahkamah Agung nomor 28 ya, yang memberi penegasan kenapa dia harus bertempat tinggal dan kenapa dia tidak boleh pengurus di tempat lain ya. Itu ada diatur secara khusus ya. Harus tidak boleh sebagai pengurus di tempat lainnya atau sebagai pengawas di tempat lainnya. Jadi bukan profesi ya, jangan seperti orang profesi di tempat apartemen lain sebagai pengurus dan pengawas tempat, nggak boleh. Dia hanya boleh satu di tempat dia berdomisili. Nah, yang terakhir itu dia tidak boleh di dalam satu kepengurusan dan satu kepengawasan itu mempunyai hubungan darah. Ya, mungkin adiknya, istrinya atau adiknya dan atau anaknya di situ satu tempat kepengurusan, nggak boleh. Jadi nggak boleh memiliki hubungan darah dengan pengurus atau pengawas lainnya. Dan ada satu larangan, saya lupa, ada satu larangan, mereka ini yang menjadi pengurus dan pengawas dilarang menjadi pengurus RT maupun pengurus RW di satu apartemen tersebut. Nah, itu syarat yang khusus ya untuk menjadi pengurus dan pengawas dari P3SRS. Saya akan gali beberapa hal ya. Walaupun tadi saya sudah menekankan masalah dia tidak boleh menjadi pengurus pengawas tempat lain, tapi ada dua hal yang menurut saya menjadi hal yang penting untuk kita bahas pada video atau konten hari ini. Yang pertama yaitu pemilik ya. Pemilik ya, dia harus seorang pemilik di situ. Ya, siapa yang dikatakan pemilik? Ya, pemilik itu kalau di dalam Permen 14 itu kan dibuktikan dengan tiga hal ya. SAM ya, atau juga dengan AJB ya. Saya ulang ya, dengan AJB dan dengan SAM. Ya, kalau dalam hal belum terdapat AJB SAM, dia dibuktikan dengan PPJB lunas. Ya, itu bukti kepemilikan untuk dia. Ya, kepemilikan dia. Nah, kalau kenapa PPJB lunas dapat dikatakan sebagai bukti kepemilikan ya, rasanya dapat ya dalam proses pendataan kepemilikan, bisa dilihat ya di vlog ataupun di konten sebelumnya saya jelaskan di sana ya. Nah, dia pemilik ya. Siapa yang dikatakan pemilik? Ya, siapa saja orang yang mempunyai unit apartemen, kemudian dia mempunyai bukti kepemilikan AJB ya, dia punya kebuktian bahwa itu unitnya SAM, dan dia juga atau belum ada dua itu dia punya buktinya PPJB, dia dapat menjadi pengurus atau pengawas. Itu kan syaratnya yang akan saya bahas yang sangat khusus itu, yaitu pemilik. Syaratnya terlepas siapa saja, entah itu dia sebagai PNS, dia sudah aktif di organisasi lain, ataupun dia ada pegawai swasta, atau bukan dia pedagang sekalipun, sepanjang dia memiliki unit apartemen tersebut, SAM seharusnya ada, ya kan, dia dapat menjadi pengurus P3SRS termasuk pengawas P3SRS. Nah, begitu pula ketika kita bertanya, ada pelaku pembangunan, ada karyawan pelaku pembangunan, ada juga misalnya ya kan, karyawan pengelola. Kemudian dia punya unit di apartemennya, bukan atas nama badan hukumnya perusahaan pelaku pembangunan tersebut, misalnya PT X, bukan atas nama PT X, atas nama pribadi dirinya sendiri.
Jadi contohnya misalnya saya adalah pelaku pembangunan, misalnya di dalam perseroan terbatas itu saya termasuk dalam unsur ya direksi ataupun komisaris di dalam perusahaan tersebut, atau saya hanya sebagai karyawan di dalam perusahaan tersebut, tapi saya memiliki unit bukan atas nama pelaku pembangunan ya, bukan terhadap unit yang belum terjual, tapi unit milik pribadi saya, dan saya menempati unit tersebut. Apakah saya boleh maju menjadi pengurus ataupun pengawas P3SRS? Jawabannya boleh. Saya boleh menjadi pengurus dan pengawas maju karena kepemilikannya secara pribadi kepada saya dan saya bisa membuktikannya. Ya, maka siapa saja, jangan dilabel-labelin. Siapa saja yang memiliki bukti kepemilikan PPGB, Lunas, AJB dan SHM Sarusun bisa maju ya menjadi pengurus dan pengawas P3SRS. Itu yang pertama. Yang isu kedua yang paling krusial yaitu tentang makna domisili. Apa sih makna domisili? Ya, di dalam Permen 14 itu di dalam lampirannya diberikan pengertian umum ya. Yang dimaksud dengan domisili itu adalah bertempat tinggal. Jadi dia harus bertempat tinggal di sana. Apa yang menjadi bukti dia bertempat tinggal? Ya, beberapa regulasi tingkat daerah memang suka berbeda ya. Saya ambil contoh misalnya di Jakarta ya dengan surat keterangan domisili. Saya ambil contoh misalnya di Bogor yaitu dengan KTP, kartu tanda kependudukan, dan ya kan dinyatakan dia bertempat tinggal di sana. Jadi dibuktikan bahwa ada aktivitas sehari-hari dia bertempat tinggal di sana. Nah, kalau di tingkat nasional ya yang mengacu ke Permen 14 memang tidak diberikan tafsir apa itu yang disebut dengan berdomisili. Tapi kalau kita mengacu ke dalam putusan MA nomor 28, ini menariknya karena itu yang menjadikan rujukan ya Kementerian PUPR ya, khususnya kalau saya tanya ya ke putusan MA nomor 28, yaitu untuk ketua pengurus, ketua pengawas itu ya itu dibuktikan dengan KTP. Jadi harus bertempat tinggal dan memiliki kartu tanda penduduk di apartemen tersebut. Tapi untuk kepengurusan di bawahnya itu bisa dibuktikan dengan surat keterangan domisili. Jadi di mix nih ya antara Jakarta dengan Bogor. Begitu pula dengan Tangerang ya. Tangerang itu ada surat edaran ya, di Tangerang Selatan ya, khususnya ada surat edaran di Tangerang Selatan yang mencantumkan di situ harus ber-KTP. Ya, untuk ketua pengurus pengawas dia ber-KTP-nya harus di apartemennya dan bertempat tinggal di situ. Dan sedangkan untuk struktur organisasi yang di bawahnya itu dia harus memiliki KTP di lingkungan ya di wilayah Tangerang Selatan. Jadi di Tangerang Selatan. Jadi dua-duanya ya syaratnya harus KTP, tapi KTP-nya dibedakan. Kalau untuk ketua dan ketua pengurus, ketua pengawas, KTP-nya harus di apartemen. Sedangkan struktur ke bawahnya dapat di lingkungan Tangerang Selatan. Jadi untuk frasa domisili ini kita harus membacanya tergantung dari ya kan kondisi dari daerah wilayah tertentu. Saya ulang, kalau di Jakarta ya di dalam Pergub 1331/370 ya di situ cukup dengan surat keterangan domisili. Kalau di Bogor ya itu harus dengan KTP ya, semuanya KTP di apartemen tersebut. Tangerang Selatan digradasi ya kan untuk ketua pengurus, ketua pengawas itu adalah KTP-nya di apartemen. Sedangkan untuk pengurus ke bawahnya cukup KTP yang ada di daerah Tangerang Selatan. Tapi kedua-duanya itu harus bertempat tinggal di apartemen tersebut. Tapi kalau lingkup nasional bagi daerah-daerah yang belum punya regulasi khusus, gunakan yang ada di dalam Permen 14 yang ditafsirkan oleh Kementerian PUPR dengan membaca putusan Mahkamah Agung perkara nomor 28, yaitu apa? Ya, untuk ketua pengurus, ketua pengawas harus ber-KTP dan bertempat tinggal di sana. Dibuktikan bertempat tinggal. Yang kedua, untuk pengurus untuk struktur 7 ke bawahnya itu cukup dibuktikan dengan surat keterangan domisili.
Nah, dua isu itu yang menjadi sering muncul di permukaan. Siapa yang dikatakan pemilik? Saya simpulkan, siapa yang dapat sebagai pemilik? Siapa saja sepanjang dia mempunyai bukti kepemilikan. Apa makna domisili? Lihat daripada wilayah masing-masing. Tapi secara nasional seperti saya jelaskan tadi, harus dibuktikan dengan KTP untuk pengurus dan pengawas, sedangkan ketua pengurus dan pengawas, sedangkan untuk struktur di bawahnya cukup surat keterangan domisili. Itu saja dari saya ya tentang syarat pengurus dan pengawas, yang kemudian saya khususkan kedua syarat, yaitu tentang syarat sebagai sebagai pemilik ya, pemilik. Yang kedua adalah tentang domisili itu sendiri ya. Sampai ketemu lain waktu, dan sampai ketemu pada konten-konten vlog sebelumnya. Saya akhiri dengan kata salam sehat.